Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lutfi Hakim, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan mereview sebuah buku sebagai syarat tugas akhir dari mata kuliah pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh dosen kami, beliau Dr. Nasiruddin MSI MPDI. Baik, langsung saja. Buku yang akan saya review adalah buku yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ditulis oleh Dr. Asep Hermawan MAG, dan buku ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya Bandung, merupakan edisi yang keempat bulan April tahun 2014. Teman-teman semuanya, sejatinya terkait dengan metode pembelajaran bahasa Arab akan banyak diulas oleh penulis, yaitu Dr. Asep Hermawan di bab ke-8 dan bab ke-9. Karena secara umum buku ini terdiri dari 12 bab. Tapi saya mencoba untuk mereview dari bab pertama sampai nanti bab terakhir. Tentu bab pertama terkait dengan pendahuluan, dan setelah pendahuluan di bab kedua, Dr. Asep Hermawan banyak mengulas tentang apa itu bahasa, asal-usul bahasa, fungsi dari bahasa itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan bab yang ketiga tentang pembelajaran bahasa asing. Di bab ini sebenarnya Dr. Asep banyak mengulas pendapat para pakar linguis, para linguis terkait dengan bagaimana seorang bisa mendapatkan atau menguasai bahasa kedua, bahasa asing selain bahasa ibu. Di antaranya yang pandangan yang ditulis adalah pandangan Skinner dan pandangan Chomsky. Kemudian di bab keempat, teman-teman semuanya, baru menginjak kepada bahasa Arab sebagai bahasa asing, di mana diawali dengan karakteristik dari bahasa Arab itu sendiri, dan kemudian terkait dengan dualisme bahasa Arab antara bahasa fusah dan bahasa amiyah, serta bahasa Arab di luar motif agama. Jadi selain motif agama, tentu di sini adalah Islam. Nah, teman-teman semuanya, kemudian menginjak bab setelahnya, bab kelima. Kalau tadi terkait bab keempat tentang bahasa Arab, sekarang sudah masuk kepada pembelajaran bahasa Arab. Saya mengistilahkannya baina al-furas wa tahaddiyat, antara prospek dan tantangannya. Tentu sebagai sebuah disiplin ilmu, ya, ada prospek dan tentu ada tantangan, terutama di masa kita saat ini, yaitu di Al-Ulfiyah Astaniyah di abad ke-21. Kemudian setelah itu bab ke-6 itu terkait dengan sistem kesatuan, cabang dan gabungan dari bahasa Arab, dan dilanjutkan dengan Al-Maharat Al-Arba', ya, jadi keterampilan berbahasa yang keempat, yaitu terkait dengan Al-Istima', keterampilan menyimak, kemudian Maharatul Kalam, keterampilan berbicara, Maharatul Qira'ah, keterampilan membaca, dan Maharatul Kitabah, keterampilan menulis. Teman-teman semuanya, kemudian baru masuk kepada inti dari metodologi pembelajaran bahasa Arab, di mana di bab 8 setelah itu, ya, setelah bab 8 ini ditulis tentang metode pembelajaran bahasa Arab, yang diawali dengan 3 istilah yang sangat urgen dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah pendekatan atau al-madkhal, approach, kemudian metode itu sendiri, dan yang ketiga adalah uslub atau teknik pembelajaran. Nah, pendekatan diulas oleh penulis di sini. Ini merupakan serangkaian asumsi yang berkaitan dengan sifat alami dari bahasa itu sendiri, sehingga
karena dia pendekatan ini adalah rangkaian asumsi, jadi tidak perlu diperdebatkan atau dipertanyakan. Misalnya saja sebagai contoh asumsi yang menyatakan bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi. Karena bahasa itu alat komunikasi, maka lahirlah pendekatan komunikatif. Kemudian metode sendiri dalam bahasa Arab sering kita dapatkan ya adalah thariqah, yang merupakan langkah dalam rangka pencapaian dari tujuan pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian baru nanti tatbik atau implementasinya itu adalah uslub atau teknik. Di teknik ini lebih aplikatif daripada metode ataupun approach-nya atau pendekatannya. Misalnya terkait dengan seorang pendidik yang akan menerapkan metode ceramah, maka aplikasinya seperti apa? Uslubnya atau tekniknya, dia harus mempertimbangkan suasana kelas, ya, kemudian mungkin jumlah peserta didik dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, tentu kita sekarang akan masuk ke dalam ragam metode pembelajaran bahasa Arab ataupun kemudian juga secara umum pembelajaran bahasa asing. Yang pertama adalah thariqatul qiraah atau metode membaca. Jadi metode membaca ini berasal dari asumsi bahwa bahasa itu ya terdiri dari bunyi, ya, kata-kata, dari mufrodat, ya, dari vocabularies, ya, satuan-satuan kata itu dieja, kemudian dari situ akan dipahami apa makna secara umumnya. Nah, ini erat kaitannya dengan metode yang kedua, thariqatul qaidah wa tarjamah atau metode gramatikal dan translation, ya. Jadi metode tidak hanya membaca tapi kemudian dianalisa secara gramatikal posisi kata per kata ini dari sisi nahwiyan wa sorfiyan. Nah, kemudian setelah itu baru diterjemahkan ke dalam bahasa itu. Ada lagi metode, yaitu metode audiolingual dengan memakai bantuan media audiolingual. Jadi seolah-olah peserta didik ini kemudian dianggap seorang bayi yang sedang mendapatkan informasi-informasi baru tentang kebahasaan. Maka diperdengarkanlah dan suara dari an-natiq al-arabi, dari native langsung orang Arab, sehingga harapannya memang kemudian bisa peserta didik itu menirukan seperti apa yang didengar. Teman-teman semuanya, ada juga thariqah mubasyarah atau thariqah direct method, ya, metode langsung. Jadi guru atau pendidik lebih banyak membimbing peserta didik untuk kemudian langsung mempraktekkan bahasa atau beberapa idiom tertentu atau materi-materi pembelajaran. Jadi kalau metode langsung ini memposisikan bahasa sebagai alat komunikasi, tidak hanya sebagai sebuah ilmu yang harus dipelajari, tetapi dia diaplikasikan sebagai alat komunikasi. Teman-teman semuanya, kemudian masuk ke bab 9. Kalau tadi secara umum, nah sekarang ini ada inovasi terkait dengan metode pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama ditulis oleh Dr. Asep ini silent way, ya, thariqah as-samitah, di cara diam, di mana guru lebih banyak diam tapi memberikan rangsangan, memberikan semacam umpan supaya ada timbal baliknya, ada feedback dari murid, ya, atau peserta didik. Misalnya guru dengan bergerak atau menampilkan gambar, kemudian dari situ peserta didik akan terangsang dan memberikan feedbacknya. Ada lagi teman-teman, ini apa yang disebut dengan sugestopedia, ya, yang dikembangkan oleh seorang psikiater dan pendidik dari Bulgaria bernama Georgi Lozanov. Jadi ini berdasarkan dari asumsi-asumsi bahwa belajar itu melibatkan fungsi sadar dan tidak sadar, sehingga harus disugesti. Apa yang menjadi sugesti? Kalau kemudian sesuatu atau sesuatu sudah tersugesti, maka belajar itu akan menjadi nyaman. Kemudian bab 10
itu tentang teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, teknologi seperti media audiovisual, ya, ini sangat-sangat ditekankan demi suksesnya pembelajaran bahasa. Dan di bab 11 adalah pemanfaatan kamus, penggunaan kamus dalam pembelajaran bahasa, di mana kita ketahui ada dua model kamus yang disusun, yaitu ada yang berdasarkan dari fi'il sulasi mujarradnya, ada yang kemudian berdasarkan abjadiyah. Dan yang terakhir tentang strategi konstruksi tes dalam pembelajaran bahasa Arab terkait dengan evaluasi pembelajaran. Buku ini sangat lengkap dan sangat-sangat informatif, memberikan banyak pengetahuan tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab. Demikian review yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan tentu saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.